Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Belajar Albert Bandura. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Afifah Zikrina Damanik dan teman saya Revina An-Nasah dan Siti Maryam. Baik, saya akan membacakan biografi Albert Bandura. Albert Bandura adalah seorang psikolog terkemuka yang dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam bidang psikologi. Ia dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1925 di kota kecil Mundare di Alberta Utara, Kanada. Karya Bandura berpusat pada teori pembelajaran sosial, dan dia terkenal karena eksperimen bobodolnya yang mendemonstrasikan konsep pembelajaran observasional. Ia juga mengembangkan konsep efikasi diri yang mengacu pada keyakinan individu terhadap kemampuan untuk berhasil dalam situasi tertentu atau menyelesaikan tugas. Adapun teori sosial Albert Bandura, yang pertama ada atensi. Individu harus memperhatikan perilaku model agar dapat dipelajari. Yang kedua ada retensi. Individu harus mengingat informasi yang diperoleh dari pengamatan model. Yang ketiga ada reproduksi. Individu harus dapat mereproduksi perilaku model. Yang keempat ada motivasi. Individu harus termotivasi untuk melakukan perilaku yang dipelajari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian Bandura. Yang pertama ada sistem self yang merupakan struktur kognitif yang mengatur bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Sistem ini terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama ada efikasi diri. Efikasi diri itu adalah keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk melakukan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Efikasi diri yang tinggi dapat mendorong seseorang untuk mengambil risiko dan juga menghadapi tantangan. Nah, yang kedua ada self-image atau citra diri, yang berarti gambaran seseorang tentang dirinya. Self-image dapat mencakup berbagai aspek seperti penampilan fisik, kepribadian, keterampilan, dan nilai-nilai. Self-image yang positif dapat meningkatkan harga diri dan kesejahteraan psikologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur kepribadian dari Bandura. Yang pertama ada sistem self. Sistem self itu struktur kognitif yang mengatur bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Sistem ini terdiri dari dua komponen, yaitu efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk melakukan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Efikasi diri yang tinggi dapat mendorong seseorang untuk mengambil risiko dan menghadapi tantangan. Dan yang kedua adalah self-image atau citra diri, yaitu gambaran seseorang tentang dirinya sendiri. Self-image dapat mencakup berbagai aspek seperti penampilan fisik, kepribadian, keterampilan, dan nilai-nilai. Self-image yang positif dapat meningkatkan harga diri dan kesejahteraan psikologis. Sedangkan self-image yang negatif dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan masalah kepercayaan diri. Berikutnya dari struktur kepribadian Bandura ada yang kedua regulasi diri, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri, mempengaruhi perilaku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan memberikan konsekuensi bagi perilakunya sendiri. Faktor eksternal dalam regulasi diri yaitu standar perilaku. Faktor eksternal memberikan standar untuk mengevaluasi perilaku individu. Standar perilaku ini dapat berasal dari lingkungan, seperti nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua, guru, atau masyarakat. Nah, yang kedua ada penguatan. Lingkungan memberikan penguatan atau reward sebagai konsekuensi dari perilaku tertentu. Penguatan ini dapat berupa dukungan, pujian, atau penghargaan yang memengaruhi perilaku individu. Nah, faktor internal yang pertama ada observasi diri. Observasi diri melibatkan kemampuan individu untuk memantau kinerja dan perilaku mereka sendiri. Proses observasi diri ini memungkinkan individu untuk memantau, mengevaluasi, dan mengatur perilaku mereka sendiri berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Observasi diri juga melibatkan proses penilaian yang membantu individu dalam mengatur perilakunya melalui proses mediasi kognitif. Nah, yang kedua ada proses penilaian atau mengadili tingkah laku. Bandura menekankan bahwa individu tidak hanya meniru perilaku dari model, tapi juga melakukan penilaian terhadap perilaku tersebut. Proses penilaian ini melibatkan pengamatan, evaluasi, dan pengaturan perilaku berdasarkan hasil penilaian individu terhadap model yang diamati.
Nah, yang ketiga ada reaksi diri afektif. Reaksi diri afektif adalah respon yang kita berikan terhadap emosi kita sendiri. Reaksi diri afektif dapat bersifat positif atau negatif. Reaksi diri afektif yang positif dapat membantu kita untuk mengelola emosi kita dengan lebih baik. Misalnya, jika kita merasa marah, kita dapat melakukan pernapasan dalam atau mediasi untuk menenangkan diri. Reaksi diri afektif yang negatif dapat membentuk emosi kita. Misalnya, jika kita merasa sedih, kita dapat mengurung diri dan tidak mau bersosialisasi. Nah, selanjutnya dari struktur kepribadian Bandura ada efikasi. Efikasi diri adalah keyakinan dan kepercayaan akan kemampuan diri sendiri untuk berhasil dalam situasi atau tujuan tertentu. Contohnya, kita percaya diri bahwa kita akan dapat A di mata kuliah tertentu. Maka kita akan lebih termotivasi untuk belajar dan lebih mungkin untuk berhasil dalam ujian tersebut. Selanjutnya ada sumber efikasi diri. Yang pertama berasal dari pengalaman performansi. Pengalaman performansi yaitu prestasi yang pernah dicapai di masa lalu. Prestasi bagus di masa lalu akan meningkatkan ekspektasi efikasi. Sebaliknya, pengalaman buruk akan kegagalan akan menurunkan efikasi. Yang kedua dari pengalaman vikarius. Pengalaman vikarius adalah proses belajar melalui pengamatan orang lain. Pengalaman vikarius dapat menjadi sumber efikasi diri yang kuat. Ketika seseorang mengamati orang lain berhasil dalam suatu tugas atau kegiatan, dia akan lebih cenderung percaya diri untuk berhasil dalam tugas atau kegiatan serupa di masa depan. Nah, sebaliknya, jika dia melihat orang yang sama sepertinya gagal, maka dia cenderung menjadi kurang percaya diri. Yang ketiga dari persuasi sosial. Persuasi sosial adalah upaya untuk mempengaruhi ide, sikap, perilaku, dan tindakan seseorang mengenai suatu hal. Contohnya, iklan televisi sering menggunakan teknik permodelan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya saja makanan cepat saji, kan sering menampilkan orang-orang yang menarik dan bahagia menikmati makanan tersebut. Nah, hal ini dapat mendorong orang-orang untuk membeli makanan cepat saji tersebut dengan harapan mereka juga akan terlihat menarik dan bahagia. Nah, yang keempat ada keadaan emosi kecemasan. Dari kecemasan, seseorang yang merasa cemas sebelum ujian akan lebih cenderung untuk meragukan kemampuan mereka sendiri dan merasa tidak siap untuk ujian, yang dapat menurunkan efikasi diri mereka dan menghambat kinerja mereka. Nah, itu kan yang kecemasan. Jika kepercayaan diri, seorang yang merasa percaya diri sebelum presentasi akan lebih cenderung untuk tetap fokus dan menyampaikan presentasi mereka dengan jelas dan meyakinkan, yang dapat meningkatkan efikasi diri mereka dan meningkatkan kinerja kerja mereka. Nah, yang kelima ada efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Contohnya, mahasiswa dengan efikasi diri yang tinggi cenderung untuk mengambil kelas yang lebih menantang dan berusaha keras untuk mendapatkan nilai yang baik. Orang dengan efikasi diri yang rendah lebih cenderung untuk menggunakan narkoba, seks bebas, dan terlibat dalam perilaku kekerasan. Nah, yang keenam dari struktur Bandura yaitu efikasi kolektif. Efikasi kolektif adalah keyakinan suatu kelompok pada kemampuannya untuk berhasil dalam suatu tugas atau situasi. Contohnya, di kelas ini ikut suatu perlombaan. Kelas ini percaya diri untuk ikut lomba itu. Nah, kelas ini bisa saja memiliki kesempatan menang lebih tinggi dari kelas lain. Baiklah, selanjutnya dinamika kepribadian menurut Albert Bandura. Motivasi adalah konstruksi kognitif yang mempunyai dua sumber, yaitu gambaran hasil pada masa yang akan datang dan harapan keberhasilan yang didasarkan pada pengalaman menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Harapan keberhasilan didasarkan pada pengalaman antara lain dengan harapan mendapatkan reinforcement atau penguatan pada masa yang akan datang, memotivasi seseorang untuk bertingkah laku tertentu. Bandura setuju bahwa penguatan menjadi penyebab belajar, namun orang juga dapat belajar dengan penguat yang diwakilkan ataupun penguat yang ditunda, dan bahkan tanpa penguat. Bandura membagi penguatan itu menjadi tiga. Yang pertama yaitu penguatan vikarius, yaitu mengamati orang lain yang mendapat penguatan membuat orang ikut puas dan berusaha belajar gigih agar menjadi seperti orang itu. Yang kedua, penguatan yang ditunda. Orang terus-menerus berbuat tanpa mendapatkan penguatan karena yakin akan mendapatkan penguatan yang sangat memuaskan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, tanpa penguatan, yaitu belajar tanpa ada reinforcement sama sekali.
Mirip dengan konsep otonomi fungsional dari Alport, ekspektasi penguatan dapat dikembangkan dengan mengenali dampak dari tingkah laku, seperti pengamatan terhadap praktik mengganjar dan menghukum tingkah laku orang lain yang ada di lingkungan sosial, dan mengganjar dan menghukum tingkah lakunya sendiri. Selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu belajar melalui observasi. Menurut Bandura, kebanyakan belajar terjadi tanpa reinforcement yang nyata. Pertama, belajar observasi termasuk diantaranya yaitu peniruan ataupun modeling dan juga modeling tingkah laku. Yang kedua yaitu modeling tingkah laku lama, termasuk diantaranya yaitu modeling simbolik dan juga modeling conditioning. Sedangkan yang ketiga yaitu faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Mengamati orang dan melakukan sesuatu tidak akan mesti berakibat belajar, karena belajar melalui observasi memerlukan beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi. Menurut Bandura, ada 4 proses yang penting agar belajar melalui observasi dapat terjadi, yaitu yang pertama dengan perhatian, yang kedua dengan representasi, yang ketiga peniruan tingkah laku model, yang keempat motivasi dan penguatan. Yang keempat dampak belajar. Konsekuensi dari suatu respon yaitu mempunyai 3 fungsi, yaitu pemberi informasi, memotivasi tingkah laku yang akan datang, dan penguat tingkah laku. Adapun aplikasi teori belajar Albert Bandura, yang pertama ada psikopatologi. Bandura tidak percaya bahwa tekanan emosional menjadi elemen kunci penyebab reaksi takut yang berlebihan, sehingga harus dihilangkan agar tingkah laku dapat berubah. Konsep determinis resiprokal menganggap tingkah laku dipelajari sebagai akibat dari interaksi antara pribadi, tingkah laku, dan lingkungan, termasuk tingkah laku yang menyimpang. Dan yang kedua ada psikoterapi. Sama halnya dengan respon emosi yang dapat diperoleh secara langsung atau secara vicarious. Menghilangkan tingkah laku dapat dilakukan secara langsung atau secara vicarious pula. Penakut dapat mengubah rasa takutnya dengan melihat model yang tanpa takut berinteraksi dengan hal yang ditakutkan itu. Secara umum, terapi yang dilakukan Bandura adalah terapi kognitif sosial. Tujuannya untuk memperbaiki regulasi self melalui pengubahan tingkah laku dan mempertahankan perubahan tingkah laku yang terjadi. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir ada metodologi. Bandura banyak meneliti masalah dunia nyata dalam laboratorium seperti masalah agresi, fobia, penyembuhan dari serangan jantung, perolehan kemampuan matematik pada anak. Tujuan pokoknya adalah untuk menyatukan kerangka konseptual yang dapat mencakup berbagai hal yang mempengaruhi perubahan tingkah laku